yang tadi. Oke, teman-teman semua di sini terlihat sangat antusias sekali ya. Dari kolom chat teman-teman juga di sini terlihat ada 128. Nah, pada kesempatan berikutnya ini kita akan masuk ke pemateri kedua yang tentunya tidak kalah asik dan juga tidak kalah menarik nih teman-teman. Untuk itu ayo teman-teman siapkan bukunya, siapkan bolpennya, dan memastikan koneksi jaringan tetap stabil ya. Oke, sebelumnya nih kita mau sapa dulu pembicara kita yaitu Kak Restu yang sudah hadir sama-sama dengan kita nih. Halo Kak Restu. Halo Mbak Vandria. Oke Kak Restu, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Tuhan, semoga tetap sehat ya Kak, sehat walafiat dan tetap semangat tentunya ya. Oke teman-teman, sambil Kak Restu mempersiapkan materinya, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV dari beliau. Jadi beliau ini merupakan mahasiswa afirmasi Universitas Negeri Yogyakarta dengan nama lengkap Restu Saputra, di mana tempat tanggal lahirnya di Sumberjo 29 Maret tahun 2000. Nah, alamatnya ini beliau tinggal di Desa Sumberjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polowali, Mandar. Statusnya masih lajang dan beliau menempuh pendidikan formal 2006 sampai 2012 di MI DDI 362 Sumberjo. Bersemp di SMP Negeri 2 Wonomulyo, SMA Negeri 1 Polewali, dan dari tahun 2018 hingga sekarang menjadi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau juga menempuh pendidikan informal khusus bahasa Inggris dan memiliki beberapa riwayat organisasi, diantaranya menjadi Satuan Pramuka Penggalang, kemudian beliau juga pernah menjadi OSIS, Ketua OSIS SMP, kemudian anggota OSIS SMA dan Satuan Pramuka Penegak, Forum Anak Kabupaten Polewali Mandar sebagai ketua, dan sampai sekarang dari tahun 2018 sampai sekarang di UKM Penelitian UNY dan sebagai fasilitator. Beliau juga mengikuti serta menjubiade ya baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan juga di tingkat nasional nih teman-teman. Salah satu diantaranya ya, yang pertama beliau pernah juara 1 sayembara pidato kependudukan di tingkat provinsi. Kemudian beliau juga menjadi termasuk ke dalam 10 besar sayembara pidato di tingkat nasional, juara 2 Parade Cinta Tanah Air tingkat provinsi. Kemudian menjadi peserta Forum Anak Nasional, menjadi peserta Parlemen Remaja di tingkat nasional, menjadi duta pelopor dan anak di tingkat nasional, juara 3 Olimpiade Sains Nasional, juara 1 Parade Cinta Tanah Air tingkat provinsi, harapan 1 Parade Cinta Tanah Air di tingkat nasional, juara 1 Olimpiade Pahlawan tingkat kabupaten, Olimpiade Pahlawan tingkat provinsi, dan sebagai penerima beasiswa afirmasi Dikti. Wah, sangat banyak sekali sampai saya ini capek ya membacanya, tapi ya begitulah. Bagian dari riwayat prestasi dari pembicara kita yang kedua. Nah, oke, baik, tanpa menunda-nunda lagi nih ya, mungkin teman-teman semua pasti sudah sangat tidak sabar untuk mendengarkan pemateri yang kedua, karena ini juga cukup penting menjadi pembekalan untuk teman-teman sebagai mahasiswa baru yang nantinya berkuliah nanti ya. Jadi langsung saja Kak Restu, dipersilakan waktu dan tempat. Mbak Vandria, atas waktu dan kesempatannya. Saya akan mulai dengan share screen terlebih dahulu. Apakah sudah bisa terlihat yang saya bagikan? Sudah terlihat. Sudah. Ya. Wabarakatuh. Selamat pagi.
Semoga dimanapun diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, dan tentunya semangat untuk terus belajar dan menimba ilmu dimanapun dan kapanpun waktunya. Baik, telah diperkenalkan tadi bahwa nama saya Restu Saputra, asal saya Sulawesi Barat, ya, Sulawesi Barat, tepatnya di Kabupaten Polewali Mandar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia, terkhusus panitia afirmasi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi dan juga yang telah membuat acara ini dengan sangat baik dan out of the box, ya, sangat luar biasa apa yang telah dilakukan oleh teman-teman afirmasi dalam menyelenggarakan kegiatan ini, dan tentunya saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari semua mahasiswa itu. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat bagi diri kita maupun bermanfaat bagi orang lain. Materi yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan adaptasi lingkungan kampus dan produktif dalam kuliah. Sebenarnya cukup dasar, fundamental, dan penting untuk kita bersama komunikasikan, penting untuk kita ketahui agar kita memiliki persiapan dan bekal-bekal khusus dalam menjalani kehidupan kampus. Apalagi masa yang mengharuskan kita untuk menjalani semuanya dari rumah. Nah, tentu ini akan berakibat langsung kepada kegiatan-kegiatan kita dan apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa agar dapat melakukan semuanya dengan baik. Jadi, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang pertama, kebanyakan mahasiswa baru umumnya rata-rata itu mengalami dua masalah ini. Yang pertama adalah homesick, nah yang kedua adalah shock culture, ya. Shock culture. Nah, homesick ini biasanya terjadi pada mahasiswa yang merantau, ya. Tapi pada masa pandemi sekarang barangkali ini sedih mahasiswa tidak harus keluar daerah untuk menempuh pendidikan di kampus tempat saudara semua diterima, ya. Jadi mengurangi rasa kangen, ya. Tapi bagi teman-temanku, adik-adikku semua yang berjuang di luar daerahnya dan kemudian harus ke katakanlah asrama atau kos-kosan atau trakan barangkali, maka masalah-masalah homesick, kangen masakan rumah atau kangen dengan situasi dan kampung halaman itu adalah hal yang wajar, khususnya bagi mahasiswa baru. Nah, tapi kita tidak terlalu banyak menyinggung itu karena umumnya sekarang itu rata-rata mahasiswa itu berasal di rumahnya masing-masing. Tidak terlalu banyak yang keluar. Kalaupun ada, mungkin itu mahasiswa lama, ya. Nah, tapi kalau mahasiswa baru, rata-rata itu biasanya melakukan kegiatannya itu di rumah masing-masing. Nah, yang akan kita sedikit bahas tajam adalah tentang shock culture atau keterkejutan budaya. Shock, ya, keterkejutan budaya. Ini terjadi karena apa yang kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya kita lakukan di rumah itu sedikit berbeda dengan apa yang berada di tempat kita tinggal atau tempat pendidikan kita. Walaupun badan kita tidak orang lain, tetapi kampus dan tempat pendidikan kita berada di tanah lain, ya, maka tetap ada keterkejutan, baik dari segi bahasa yang digunakan, tata krama yang diwajarkan, dan masalah-masalah lain yang menyangkut dengan budaya, baik itu budaya secara artian ketradisionalan ataupun budaya-budaya yang dalam hal ini masalah kedisiplinan, tingkah laku, dan sebagainya. Ini kadang ada keterkejutan. Khususnya perlu diperhatikan juga bahwa ini juga berkaitan dengan waktu, ya, berkaitan dengan waktu. Teman-teman yang tinggal di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur harus menyesuaikan waktu yang ada, ya, waktu yang ada, jadwal
jadwal kuliahnya ini harus betul-betul diperhatikan waktu Indonesia Tengah dan jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, ini harus betul-betul diperhatikan. Kadang ada keterkejutan di sini tentang bagaimana yang lainnya, kemudian juga berkaitan dengan budaya. Nah, teman-teman harus bisa memahami hal-hal yang terjadi dengan keterkejutan. Itu adalah sesuatu yang wajar tentang bagaimana menyikapi yang terjadi agar bisa mengurangi culture ini atau bisa menang dan bisa berbaur dengan teman-teman kita yang ada di satu kelas yang berasal dari daerah lain. Ini menjadi hal yang penting untuk bersama kita pelajari. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang adaptasi lingkungan kampus. Adaptasi lingkungan paling penting adalah terkait dengan mengatur waktu. Saya sudah katakan tadi bahwa Indonesia Tengah dan Indonesia Timur itu berbeda. Teman-teman harus bisa paham keadaan itu. Sehingga pada waktunya nanti ketika teman-teman harus mulai belajar di kelas, bisa paham dan mengerti tentang kondisi waktunya itu. Nah, selain itu, jadwal di perkuliahan juga beda. Kalau di SMA, SMP, dan SD, teman-teman itu belajar dari jam 7.30 sampai jam 12, katakanlah seperti itu tersusun rapih jadwalnya, tidak dengan di perkuliahan. Di perkuliahan, kadang kita belajar jam 7.30 sampai jam 9.20. Kita belajar lagi di jam 2 siang sampai jam 4. Ada senggang, ada rentan waktu antara jam 9.20 sampai jam. Inilah waktu yang harus diperhatikan dengan baik dan kita harus bisa mengisi waktu tersebut dengan membangun atau mengerjakan hal-hal yang sekiranya bermanfaat dan mendukung perkuliahan kita. Itu harus diperhatikan. Yang kedua adalah mencari tahu sebanyak mungkin tentang fakultas atau jurusan saudara sekalian. Ini penting agar pada saat masuk di kelas, Anda semua bisa paham dan mengerti bahwa, oh, setidaknya tahu latar belakang jurusan. Kita punya bekal. Kita punya bekal dalam masuk kelas. Bukan hanya pikiran hampa, tapi kita bisa sedikit lebih tahu tentang situasi, bagaimana persuratan, bagaimana administrasinya, bagaimana orang-orangnya. Nah, kita itu harus terus tersebut supaya kita bisa lebih siap dalam masuk kampus. Selanjutnya adalah memperbaharui informasi perkuliahan tentang tugas. Masa pandemi seperti ini, kita terkait tugas. Hal ini bisa wajar karena setiap dosen memberikan tugas sedikit jumlahnya, tapi itu santai saja. Itu bisa dihadapi mengerjakannya. Tugas apa yang harus diselesaikan dalam waktu dekat dan tugas apa selesaikan nanti. Itu waktu-waktu itu yang harus dan harus update. Kira-kira ada tugas baru enggak? Kira-kira besok deadline-nya apa? Kira-kira yang minggu depan apalagi? Nah, itu harus terus update ya. Kemudian mampu membuka diri. Nah, ini sebenarnya cukup sulit dilakukan di masa pandemi, tapi enggak apa-apa. Itu bisa dilakukan dengan adaptasi chat ya. Tentunya chat dengan cara yang wajar, didahului salam, kemudian perkenalan, kemudian jadi memberikan pesan itu susunannya. Jangan lupa salam, perkenalan, maksud dan tujuan, kemudian penutup. Nah, itu seperti surat, tapi itu penting ya sebagai etika kita dalam berkomunikasi. Dan itu adalah salah satu jalan untuk membuka diri, untuk mencari teman yang lain di dalam kampus. Selanjutnya, jangan malu dengan senior. Ada senior yang bisa ditempati bertanya. Silakan bertanya. Bertanya sewajarnya, kemudian bertanya hal-hal yang tidak diketahui. Saya yakin senior-senior Anda pasti akan membantu Anda, ya, khususnya di afirmasi. Silakan cari kakak tingkatnya apa yang terjadi di kampus, apa masalah-masalahnya, dan bagaimana cara kita menemukan solusi. Itu jangan malu ya. Kemudian, nah ini yang tadi dikatakan Mas Andri, ikut organisasi. Ini berguna, tapi ada beberapa saran lain bahwa baiknya di semester awal ini Anda fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi pelajaran kampus dulu. Nah, berjalannya waktu, silakan ikuti organisasi yang dapat mengembangkan kemampuan Anda. Nah, yang terakhir, kemudian selanjutnya adalah membuat kelompok belajar, cari lingkaran, cari circle yang kira-kira Anda dan teman-teman Anda itu nyaman untuk belajar bersama. Karena
itu sangat sangat penting supaya teman-teman bisa punya grup untuk membagikan perasaan, untuk membagikan tugas-tugas, itu sangat penting ya. Jadi harus punya teman. Selanjutnya jangan bergantung. Be yourself ya, jadi diri Anda sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri apapun, karena orang lain tidak punya kewajiban untuk memberikan kita penyelesaian atas masalah kita. Harus sendiri, harus kita sadar bahwa kita bisa dengan kemampuan kita sendiri. Nah, ini adalah atur keuangan dengan baik. Kenapa? Karena beasiswa afirmasi biasanya lambat cair, cepat habis, diberikan 1 semester itu 1 kali, langsung 6 juta. Kalau tidak pintar mengatur, Anda akan pusing, bukan dengan tugas kuliah, tapi dengan masalah finansial Anda. Selanjutnya, nah, kita akan membahas terkait mahasiswa produktif. Ya. Apa itu mahasiswa produktif? Nah, mahasiswa produktif itu berkaitan dengan yang dapat mengatur waktunya dengan baik untuk melakukan hal-hal yang menghasilkan manfaat bagi dirinya sendiri dan atau untuk orang lain. Mahasiswa produktif itu bisa dilihat dari kuliahnya, organisasi, pengembangan minat, bakat, dan melihat sosialnya. Nah, ada sedikit perbedaan antara sibuk dan produktif. Ya, sibuk melakukan banyak kegiatan tapi tidak memberikan effort, tidak memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Itu sibuk. Tapi kalau produktif adalah pandai mengatur waktu, kemudian apa yang dilakukan dapat bermanfaat, baik untuk kuliahnya, organisasi, ataupun pengembangan bakat dan sosial. Tapi perlu diingat bahwa selama masa kuliah, akademik adalah yang nomor 1. Jangan sampai Anda kececeran di akademik, hanya mengurusi masalah yang lain, yang nomor 2, nomor 3. Ingat, selesaikan tujuan utama untuk pengembangan diri, kapasitas yang Anda miliki, agar semuanya berjalan dengan lancar. Ya, jangan memaksakan diri, utamakan terlebih dahulu. Anda harus mengutamakan apa yang menjadi kewajiban Anda. Itu perlu diingat. Ya. Jadi harus menjadi produktif. Jangan hanya sibuk, tapi produktif, bermanfaat. Ya. Nonton film banyak, sibuk. Mengerjakan ini dengan manfaat, nggak punya effort bagi diri dan orang lain. Nah, itu sibuk saja, bukan produktif. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah manajemen waktu yang baik. Yang tadi itu saya katakan, jam kosong diisi untuk mengisi kegiatan yang bagus. Jangan hanya menunggunya dengan tidur. Lakukan kegiatan. Kemudian mencari motivasi dan semangat baru. Ini penting karena yang namanya manusia, dinamika perasaan itu kadang naik, kadang turun. Anda harus bisa paham bahwa hal itu adalah sebuah kenormalan. Ya, jadi dengan bisa mencari motivasi dan semangat yang baru, maka konsistensi kita dalam belajar itu mudah untuk dijaga. Selanjutnya adalah mengatur skala prioritas. Ada skala prioritas penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting tapi mendesak, dan tidak penting serta tidak mendesak. Itu harus paham mana yang harus diutamakan. Ya, jangan sampai mengerjakan tugas itu ketika deadline-nya sudah dekat. Nah, itu sering sekali. Saya pun kadang seperti itu, tapi kita berusaha belajar untuk mengatur skala prioritas. Kemudian adalah mengatur dan menjaga target. Ingat, target ini yang di mana? Target yang saya maksud di sini adalah apa impian kita atau keinginan kita. Misalkan begini, dengan kemampuan yang saya miliki, saya menargetkan bahwa saya bisa mendapatkan IPK 3,5. Saya paham itu karena saya paham diri saya. Nah, tetapi beda untuk orang lain. Barangkali orang lain hanya bilang, saya mau hanya 3. IPK dapat 3 itu sudah cukup bagi saya. Nah, itu beda-beda. Hal itu perlu diatur. Kenapa? Untuk mengurangi kekecewaan Anda, untuk mengapresiasi diri Anda terhadap apa yang sudah Anda lakukan. Ya. Selanjutnya adalah mengevaluasi hasil. Itu tadi saya katakan bahwa apakah yang sudah kita rencanakan berjalan dengan baik atau belum, dan apa yang kita lakukan apakah sudah sesuai jalurnya atau belum. Nah, itu perlu diatur dengan baik. Ya. Selanjutnya, buat bangun pagi apa, sarapan, olahraga, setelah itu masuk kuliah, nanti jam segini kerjakan apa, selanjutnya siang makan istirahat,
bolehlah main HP. Kemudian setelahnya jam 2 kenapa tidur atau seperti apa, itu diatur. Dan perlu juga untuk berpakaian rapi setiap kuliah. Hal itu selain menunjang memang sebagai kesopan santunan, juga berpakaian rapi ketika berkuliahan, menunjukkan kesiapan mental, kesiapan pikiran, dan kesiapan badan kita untuk menerima materi. Dan itu sangat penting, ya, sangat penting. Selanjutnya adalah mencatat hal penting. Dalam perkuliahan, kita itu menggampangkan, sok-sok ingat gitu ya. Padahal tidak bisa begitu. Ilmu yang ada harus kita catat dengan baik, agar kita bisa paham hal-hal apa yang perlu untuk dicatat. Sama seperti di kelas. Kemudian istirahat yang cukup, meningkatkan imun dengan istirahat. Jangan begadang untuk melakukan hal yang tidak penting. Kurangi main game, fokus pada studi Anda, dan kerjakan tugas yang masih tertinggal. Tapi ingat, istirahat adalah yang nomor satu. Ya, Anda harus bisa mengatur diri Anda sendiri. Selanjutnya adalah menjaga kebugaran dengan olahraga, melakukan hobi dan hiburan. Nah, ini penting untuk dilakukan agar tidak jenuh. Nah, ya. Dan yang terakhir adalah jalin komunikasi dengan mengikuti seminar, dengan ngobrol bersama teman dan diskusi. Itu hal-hal yang dilakukan agar produktif. Saya rasa seperti itu. Saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya. Baik, terima kasih Kak Restu atas pemaparannya yang begitu jelas sekali, yang begitu penting sekali, yang perlu dicatat juga ya dari teman-teman sebagai mahasiswa baru dalam mempersiapkan diri menjalani kehidupan kampus yang sebenarnya. Nah, dari mengulas materi yang tadi, memang yang dikatakan Kak Restu memang sangat-sangat benar sekali. Banyak sekali tantangan yang akan dihadapi teman-teman sendiri, kemudian kita harus mempersiapkan diri kita dalam adaptasi diri, seperti yang harus mengatur waktu, mencari tahu sebanyak mungkin tentang fakultas dan jurusan kita masing-masing, kemudian kita harus tetap perbaharui informasi seperti update tugas, mencari teman kelompok, mencari teman baru, kelompok belajar, berani untuk membuka diri, jangan malu untuk bertanya, kemudian ikut organisasi juga itu cukup penting. Dan kemudian jangan bergantung, dan kita harus pintar-pintar dalam mengatur waktu dan keuangan. Yang tadi di produktif juga sangat-sangat penting untuk kita, apalagi kita mahasiswa baru belum tahu apa-apa nih dunia kampus seperti apa, pasti homesick ataupun culture shock itu sudah pasti ya teman-teman, tapi itu bukan menjadi penghalang untuk kita mahasiswa afirmasi tentunya untuk tetap bersaing dengan yang lain, bisa bergabung dengan teman-teman lain di kampus sana. Oke, baik teman-teman semua, jawab, jadi bagi chat dengan ketentuan. Di sesi tanya jawabnya saya buka. Oke Kak, mungkin sambil menunggu ya teman-teman mempersiapkan, mau bertanya mungkin beberapa hal kepada Kak Restu nih. Oke, melihat dari latar belakang Kak Restu yang cukup berprestasi dan cukup aktif di berbagai bidang dan sebenarnya Kakak awalnya tema itu kan berbeda dengan itu, menurut Kakak gimana? Untuk kesulitan dalam berorganisasi atau kemudian bersosialisasi dengan teman-teman, sebenarnya bagi saya pribadi itu bukan masalah yang besar. Kenapa? Karena saya sendiri tahu
SD atau umur 9 tahun. Nah, dari umur 9 tahun, kemudian berjalannya waktu sampai sekarang, makanya untuk kegiatan-kegiatan yang melibatkan, kalau bagi saya itu bukan masalah yang besar, tapi mungkin bagi teman-teman yang lain yang belum pernah ikut kegiatan itu adalah masalah. Dan itu harus betul-betul diselesaikan dengan paling tidak kita bisa membuka diri terlebih dahulu, menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial yang butuh untuk Iya. di kita bisa mengajak, ya, kita bisa itu adalah ketika kita berorganisasi di atau di tingkat sekolah, ya, itu masih ada pembimbing, masih ada pembina melihat gerak-gerik kita, membenarkan jika yang salah. Nah, untuk di perkuliahan ada, tetapi sudah tidak intensif. Sudah betul-betul kita yang mengatur jalannya diri kita. Kita sudah dianggap sebagai manusia dewasa yang paham terhadap konsekuensi terhadap apa yang kita lakukan. Itu Mbak Vandria, ini pertanyaan sudah banyak yang masuk sepertinya. Oke Kak, baik. Di sini sudah terlihat sekali ada beberapa pertanyaan. Untuk itu akan saya coba memilih dan menanyakan. Oke, ini ada dari Komas Alusius Prabuku, asalnya dari Sorong. Izin bertanya. Izin bertanya, misalkan ada 2 kegiatan di waktu yang sama, Kak. Gimana cara membagikan waktu tersebut? Silakan, Kak. Baik, kegiatan yang berjalan bersamaan, ya, adalah memilih skala prioritas. Yang telah tadi dikatakan bahwa ada 4 skala prioritas. Yang pertama adalah penting dan mendesak, yang kedua penting tidak mendesak, yang ketiga tidak penting tapi mendesak, dan yang keempat tidak penting tidak mendesak. 4 ini harus kita tentukan yang mana. Tujuannya apa? Bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Itu yang pertama harus menjadi bahan pertimbangan. Yang kedua adalah komunikasikan. Apabila kedua kegiatan itu betul-betul penting, ya, sama-sama pentingnya, maka bisa berkomunikasi atau mengkomunikasikan kepada salah satunya terkait apa kendala yang kita alami. Sehingga dengan adanya komunikasi akan diberikan pemakluman dan akan diberikan jalan atau cara untuk menghadapi hal tersebut. Jadi yang paling penting adalah komunikasi jika ada 2 kegiatan yang bersamaan. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pemaparannya. Di sini sangat banyak sekali ya pertanyaan yang sudah disampaikan. Namun mengingat waktu dan kondisi, rangkum saja ya Kak pertanyaannya. Baik. Oke Kak, ini ada pertanyaan dari teman kita. Menurut Kakak, sebenarnya pemilihan dalam circle pertemanan itu penting nggak sih Kak? Ya, berkaitan dengan circle pertemanan ini penting sebenarnya, dan itu susah-susah gampang. Kenapa? Karena kita harus menyesuaikan yang pertama dengan pola hidup kita atau gaya hidup kita, kemudian tujuan kita apa, karena kita harus punya teman yang satu tujuan supaya kita sama-sama semangat. Nah, yang ketiga, selain gaya hidup, tujuan, dan yang ketiga itu kita harus juga perhatikan bagaimana gaya hidup atau kemudian cara belajar dari teman kita ini. Nah, ini kadang sedikit susah karena biasanya kita cocok tapi teman kita yang nggak cocok, ataupun sebaliknya. Ini terus seiring berjalannya waktu kita akan bisa mudah menemukan. Tapi untuk di situasi daring seperti ini, yang harus kita lakukan adalah proaktif. Kita yang harus aktif untuk mencari teman. Nggak masalah ditolak, jangan takut ditolak, ya.
nembak pacar aja berani, masa ini untuk diajak sebagai teman kok nggak berani. Ya itu jadi walaupun ada dua konsekuensi itu, apakah diterima dengan baik ataukah enggak, ataukah dihiraukan. Nah, tapi jangan takut dengan itu. Yang penting kita mencoba, yang penting kita aktif untuk mencari jalan dan berteman, ya. Seperti itu. Oke, jadi pertemanan circle itu memang sangat penting dan mempengaruhi kita ke depannya ya, Kak, tentunya. Ya. Oke. Di sini banyak sekali ya pertanyaannya, teman-teman sangat antusias sekali, dan karena waktu dan juga ini, jadi saya ada pertanyaan terakhir, Kak, dari teman-teman, ada dari beberapa teman-teman. Jadi pertanyaannya itu, Kakak ada tips nggak atau pesan-pesan atau ada motivasi, sekalian motivasi juga nih buat teman-teman kita dalam nanti akan menjalani kehidupan baru di kehidupan kampus. Mungkin ada tips-tips dan pesan-pesan juga untuk teman-teman kita. Silakan, ya, Kak. Sebelum menjawab tips-tips, saya akan menjawab dulu banyak ini kasihan ini tentang apakah biaya transportasi ditanggung, apakah ini dan itu, ya. Ya. Yang pertama, teman-teman coba baca panduannya. Kalau saya, afirmasi 2018, perjalanan dari kampung halaman ke Yogyakarta, saya ditanggung. Saya ditanggung oleh afirmasi. Senilai maksimal 2 juta dan hanya diberikan 1 kali saja. 1 kali saja. Ya, itu dulu 2018. Untuk sekarang, coba perhatikan lagi panduannya, ada atau tidak untuk itu. Kalau saya dulu ada 2018, itu maksimal 2 juta. Hanya untuk 1 kali perjalanan dari kampung ke sekolah atau kampung ke kampus. Ya, itu mohon diperhatikan dengan baik. Supaya apa? Bisa lebih paham terkait kemudian persiapan yang harus dilakukan. Itu ya, tolong diperhatikan lagi untuk aturannya. Saya belum baca aturan terbaru, tapi itu kalau saya 2018 ada. Kalaupun tidak ada, teman-teman bisa menyurat minta proposal barangkali ke pemerintah daerahnya. Selanjutnya, tadi saya akan menjawab terkait tips-tips agar kita bisa stabil dalam kuliah. Yang pertama, siapkan diri Anda untuk menerima segala hal yang mungkin terjadi. Jangan berpikir yang lurus-lurus. Kita harus sadar bahwa namanya hidup pasti ada naik turunnya. Pasti kita akan menjumpai satu masalah. Ketika kita menjumpai satu masalah, hadapi masalah itu. Kalau tidak kuat, cerita. Ya, minta tolong orang lain, siapa tahu punya solusi dan bahkan bisa membantu. Cari partner yang bisa memberikan kita semangat dalam menjalani kuliah. Dan yang terakhir adalah fokus atau perhatikan saat berkuliah, apalagi saat penerimaan materi. Ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri ketika kita bisa sedikit paham apa materi yang disampaikan oleh dosen. Saya kira 3 tips itu yang paling umum. Untuk selanjutnya, silakan belajar dari kehidupan. Kesalahan yang Anda lakukan diperbaiki, masalah yang Anda dapatkan dihadapi. Itu saja. Oke, baik. Terima kasih Kak atas pemaparannya. Itu sudah sangat jelas sekali ya teman-teman. Sudah dikilas baik-baik oleh Kak Restu tentang tips-tipsnya dan juga pesan-pesannya. Mohon dicatat teman-teman sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kampus nantinya. Oke, Kak Restu, mungkin ini ada satu pertanyaan lagi. Apakah boleh Kak? Atau ya. Oke. Halo, silakan. Oke, jadi ini dari Zulfikar. Izin bertanya, syarat kita dipulangkan atau lanjut pinnya? Oh ya. Di beberapa kasus, saya akan jawab dulu terkait pindah prodi. Ini diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, coba nanti Aldi Zulfikar Ula ini bertanya ke Ketua Afirmasi UNY. Karena Ketua Afirmasi ini pindah jurusan. Dulu pendidikan bahasa dan sastra Inggris, pindah jurusan ke manajemen pendidikan. Ya, nanti silakan ditanyakan teknisnya seperti apa. Ini di UNY. Untuk di kampus lain nanti mungkin bedanya tidak jauh, ya. Kemudian yang terakhir juga jika IPK tidak memenuhi
syarat kita dipulangkan atau ya. Jadi jika tidak memenuhi syarat akan ada pembinaan terlebih dahulu. Ya, akan ada pembinaan. Tetapi di beberapa kasus lain biasanya IPK tidak memenuhi syarat lantas membuat mahasiswa itu menyerah dan langsung pulang sendiri padahal belum dilakukan pembinaan. Jadi saran saya, kalau IPK Anda tidak memenuhi apa mata kuliah atau jurusan yang Anda pilih tidak sesuai ekspektasi dari Anda semua, maka yang harus kita lakukan itu ya komunikasikan masalah itu ke pihak rektorat atau ke pihak kampus supaya Anda bisa mendapatkan jalan keluar. Kenapa? Afirmasi ini betul-betul sebagai jalan bagi Anda untuk daerah Anda berkembang, ya. Jadi saya rasa seperti itu. Dan terakhir saya tutup sekalian mungkin yang tadi ini yang terakhir sehingga saya tutup. Apabila ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab pada kesempatan kali ini nanti bisa dibantu untuk teman-teman afirmasi khususnya pengurus untuk menjawab, dan saya mohon maaf karena tidak bisa harus saya hadiri. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kak Restu, terima kasih banyak atas kesempatan dan kehadirannya. Terima kasih atas pemaparannya. Dan sekian teman-teman dari Kak Restu. Selanjutnya dikembalikan kepada Kak Reza. Baik, terima kasih Kak Restu dan Fandria. Wah, ke sesi kedua tadi sangat luar biasa ya teman-teman. Banyak sekali ilmu dan wawasan yang dapat kita peroleh agar bisa lebih mandiri berada di dunia perkuliahan dan di perantauannya. Nah, di materi ketiga ini juga tidak kalah hebatnya loh. Jadi teman-teman jangan meninggalkan Zoom dan masih memperhatikan materinya ya. Jangan sampai ketinggalan ilmu dari narasumber ketiga kita. Itu izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri ketiga, yaitu Kak Bagas Wibowo, SPD. Kak Bagas juga merupakan alumni Universitas Negeri Yogyakarta kan di SMK YPP Wonomulyo tahun 2014 hingga 2017 dan di Yogyakarta State University 2017 hingga saat ini. Kak Bagas juga pernah mengikuti organisasi sebagai di Head of IT Center SMK Wonomulyo, Management of Infinite Yogyakarta State University, Humas Afirmasi Yogyakarta State University, Manajemen BEM Yogyakarta State University. Kak Bagas juga menguasai bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Untuk pengalaman Kak Bagas juga pernah sebagai teknisi di Asus Service Center pada tahun 2016 hingga 2017, lalu sebagai desain grafis pada tahun 2000 terus Tindo Perdana. Nah, di sini ada beberapa soft skill dari Kak Bagas. Saya hanya membacakan beberapa ya teman-teman karena di sini sangat banyak. Nah, jadi di sini ada visual content, design, dan critical thinking, technical, dan storytelling, serta active learning, critical, dan creativity. Nah, di sini ada beberapa pencapaian dari Kak Bagas, yaitu Android Basic User Influence of Android Basic User Input, juara 1 MTG in the Flight of UNY Application Design, finalist in the Unity Competition in the Flight of Software Development, participant of the 32 National Student Scientific Weeks atau FITNAS at Undayana. Partisipan Nasional Musabah Tilawah Quran at Unise in the Flight of Quran Application Design pada yang ke-16 pada tahun 2019. Two-time finalist of TTG Appropriate Technology Use West Sulawesi Provinsi. Lalu setting up server dengan Alibaba Cloud Elastic Computer Service. Baiklah, sekian CV dari Kak Bagas. Mari kita menyapa Kak Bagas terlebih dahulu ya teman-teman. Halo Kak Bagas. Halo teman-teman sekalian. Halo Kak, bagaimana kabarnya Kak?
Baik dan sehat selalu. Oke, baiklah. Silakan kepada Oke. operator. Oke, baiklah Kak Bagas, silakan Kak Bagas untuk menyampaikan materinya. Baik. Oke. Baik. Ini kan sebuah tema dalam industri 4.0. Mungkin ini kaitannya agak jauh ya, atau mungkin beberapa teman juga mengatakan ini kurang nyambung dengan topik-topik sebelumnya. Tapi coba kita kaitkan. Sebelumnya kita membahas tentang afirmasi, lalu membahas lagi tentang bagaimana cara beradaptasi intinya. Di sini akan saya jelaskan dulu sedikit dari CV saya tadi yang sudah dibacakan. Benar, dalam bidang teknologi atau orang desain lah ya, seorang video editing juga, dan saya sistem analis. Saya di Prodi Pendidikan Teknik Informatika UNY. Baik, kita ke tema pertama. Saya akan menjelaskan di sini adalah tahap revolusi industri. Kenapa ini menjadi penting? Saya tahu dari teman-teman daerah 3T itu kebanyakan pasar diantaranya selain dari akses pendidikan dan akses teknologi. Dan mungkin di masa pandemi saat ini kita dituntut untuk PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini yang menuntut kita supaya kita bisa tahu teknologi dan lebih mendalami teknologi. Untuk di UNY sendiri, pasti teman-teman ada yang merasa kesulitan. Bagi yang belum terlalu kenal tentang Bismart saat ini, atau bahkan menggunakan Google Classroom untuk mengirim sebuah tugas. Oke, di sini teman-teman semua pasti sudah kenal beberapa platform sosial media ya kan? Contoh ya kayak TikTok, mungkin Facebook, ada juga Twitter, Instagram. Nah, masuk ke situ saya ingin menjelaskan tahap revolusi industri. Industri pertama, kita dimulai dari mesin uap, tenaga air, angin, dan matahari. Nah, ini industri yang pertama yang menghasilkan listrik. Jadi dari teknologi ini tahun 1711 itu kita bisa menciptakan sebuah mobil. Nah, dari mobil bertenaga mesin uap ini, kegiatan kita industri itu lambat, masih tergolong belum bisa memproduksi dengan cepat. Energi listrik untuk produksi massal, ya ini mulai memproduksi massal. Jadi kayak telepon itu sudah mulai ada. Lalu industri yang ketiga adalah teknologi informasi dan elektronika. Itu awal tahun 1999. Waktu kita krisis moneter. Dan sekarang adalah industri 4.0. Adalah teknologi digital, teknologi wireless, dan big data secara masif yang terintegrasi dengan kegiatan. Karena kita sudah memasuki zero, maka sangat ignorant atau mungkin tidak masuk akal kalau kita tidak mengikuti perkembangan teknologi ini. Nah, baik. Kita lihat gejala transformasi di Indonesia. Mungkin sekarang berada di daerah 3T itu tidak merasakan namanya transaksi. Contoh seperti Gojek, di mana kita harus memesan Gojek lalu kita diantarkan langsung pada hari itu, atau memesan makanan seperti GoFood lalu kita mendapatkannya pada hari juga. Namun teman-teman pasti sering memesan barang yang tidak ada di daerah teman-teman sekalian di platform contoh Tokopedia, Shopee Food. Nah,
Ini adalah gejala transformasi. Dulu kita toko konvensional, sekarang tergantikan oleh model bisnis marketplace. Dari taksi atau ojek tradisional, posisinya sudah mulai tergeser dengan ojek. Teman-teman, Hana, kalau kalian nanti masuk ke dalam lingkungan kampus, terutama di daerah Jawa, daerah yang maju, dengan kebutuhan kalian sehari-hari. Baik. Selanjutnya adalah kaitannya Industri 4.0 dengan kompetensi wajib abad 21. Kompetensi wajib ini mungkin ketika nanti masuk dalam dunia kampus, diwajibkan bagi teman-teman itu memiliki dari 4 kompetensi wajib abad 21. Salah satunya adalah critical thinking dan problem solving. Berpikir kritis dan menyelesaikan masalah. Saya sarankan kepada teman-teman sekalian, ketika masuk dalam dunia kampus, coba untuk bisa berpikir kritis, di mana waktu di SMK itu cenderung pendiam, coba mengubah dirinya sedikit demi sedikit, mulai berani berekspresi di dalam kelas. Ditujukan untuk apa? Ya, untuk kamu dikenal oleh teman. Yang kedua adalah untuk dikenal dosen. Itu salah satu kalian bisa menggait nilai yang bagus. Yang kedua ada kreativitas. Nah, kreativitas ini teman-teman coba begini, kalau bikin tugas itu selain kita kopas dari internet, coba gunakan kreativitas kita dalam membuat tugas itu. Yang ketiga adalah communication skills. Kemampuan berkomunikasi baru, atau mungkin susah dalam beradaptasi dengan lingkungan, ngomong duluan itu susah, ya kan? Terus setelah karena ngomong susah, ngajak ngomong duluan susah, akhirnya malu untuk bertanya. Ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan, dan itu benar terjadi pada lingkungan kita. Lalu ada kemampuan untuk bekerja sama, ability to work, kolaborasi. Lah, kalau kita saja berkomunikasi susah, bagaimana kita mau bekerja sama? Di sini akan saya jelaskan peran teknologi itu di mana. Di sini kalian dipermudah dengan teknologi. Oke. Berpikir kritis, kalian bisa memanfaatkan teknologi. Contoh saja, follow akun YouTube yang itu intinya menceritakan tentang storytelling. Saya banyak belajar itu di YouTube. Mungkin 20% saya belajar di kuliah, 80% itu. Jadi mungkin saya bukan sarjana pendidikan, sarjana YouTube. Itu lebih tepatnya. Karena kenapa saya katakan seperti itu? Konten di YouTube itu lebih beragam dan lebih banyak pilihan daripada SKS di kampus. Itu menyebabkan kita bisa berpikir kritis. Beberapa channel-channel yang saya ikuti itu tentang channel perkembangan teknologi, perkembangan bisnis yang berkaitan tentang jurusan saya. Dan itu sangat membantu. Untuk apa? Untuk menjawab tugas. Dan membantu saya untuk berpikir kreatif. Lalu komunikasi skillnya apa? Di setiap channel, di Facebook maupun di Twitter, itu pasti memiliki Telegram, ada juga di Facebook, page, dan yang lain sebagainya. Ini kalian bisa ikuti. Untuk kalian itu bisa terjun ke sebuah dunia orangnya dan bermacam-macam, kemampuan komunikasi dan mengerti orang lain. Oke. Lalu kerjasama atau kolaborasi. Gini, dalam sebuah komunitas dalam media sosial, kalian pasti saat ini yang kedua adalah nonton hiburan. Jadi hanya dua hal itu. Kebanyakan yang saya survei rata-rata dua itu. Saya punya data, saya punya irisan data, saya punya riset. Tapi kalau saya sampaikan semua, mungkin waktunya agak panjang, jadi saya rangkum saja.
kebanyakan anak milenial sekarang, generasi Z, itu banyak menghabiskan waktunya menonton TikTok untuk hiburan. Yang kedua adalah menjadikan media sosial media sebagai tempat posting. Oke, dua hal itu. Tapi tidak pernah memanfaatkan media sosial itu sebagai education. Kalian cari, semua platform media sosial ada untuk student. Jadi ada untuk siswa, ada untuk mahasiswa. Contoh TikTok for education. Contoh lagi Facebook for education, Twitter for education. Bahkan ada sekarang Twitter itu untuk government, itu dipakai oleh Jawa Tengah, oleh Pak Ganjar Pranowo. Jadi dia menggunakan sosial media berupa Twitter itu untuk membuat laporan warga. Jadi warga kalau mau lapor ke pemerintah itu lewat Twitter sekarang di Jawa Tengah. Dan itu sangat dampaknya sangat luar biasa karena masyarakat bisa mengakses bantuan pemerintah itu secara real time layanannya. Apalagi di kondisi pandemi COVID sekarang, orang membutuhkan tabung gas itu tinggal cari di Twitter di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah literasi baru di era digital. Oke, orientasi baru tidak hanya cukup orientasi baru tidak hanya cukup untuk literasi yang lama. Kita butuh orientasi yang baru. Orientasi lama itu contohnya yang membaca, menulis, dan matematika. Itu orientasi lama kita. Kalau kita hanya membutuhkan itu, cuman punya skills itu, maka tertinggal. Semua orang bisa. Lalu cari yang membuat Anda itu beda. Kalian itu beda apa? Contohnya gini. Ini ada beberapa literasi baru dari kita. Literasi data, teknologi, dan human. Literasi data itu gini. Di setiap jurusan program pendidikan yang ada di universitas itu membutuhkan data untuk membuat sebuah kesimpulan atau sebuah penelitian. Ya kan? Contoh saja lah kita mau skripsi. Ya kita butuh data dong. Contoh kita dari pendidikan manajemen pendidikan atau pendidikan sekolah lah ya. Itu kita membutuhkan data siswa, kita membutuhkan data guru, sekolah, dan lain-lain. Nah, kita membutuhkan kemampuan untuk membaca dan menganalisis dan menggunakan informasi data ini di dunia digital. Berarti kita membutuhkan kemampuan skill untuk mengolah Microsoft Excel. Itu supaya data-data yang mentah ini bisa kita proses menjadi data yang matang. Gitu. Nah, selanjutnya adalah literasi teknologi, itu memahami cara kerja mesin dan aplikasi teknologi. Sekarang itu marak tentang coding, artificial intelligence, dan engineering principle. Kalian semua pasti punya HP, kalian sekarang punya teknologi di sekitar kalian, mulai dari HP, WiFi, ada radio, ada kulkas, dan lain sebagainya. Di masa depan itu semuanya akan terhubung. Teknologi adalah hal yang paling penting untuk kalian bisa pahami. Minimal adalah sebuah aplikasi yang berkaitan tentang pendidikan kalian atau prodi kalian atau jurusan kalian. Itu harus kalian kuasai. Contoh, kalau kalian ya kuliahnya di statistik, dan itu menjadi kebutuhan pokok memahami hal itu. Sekarang kalian cari namanya baju baru buat ini, atau kita mau cari contohnya di toko e-commerce seperti Tokopedia, mungkin kita mau cari pakaian atau sepatu untuk kuliah. Setelah kita search, tiba-tiba muncul iklan di Instagram kita, cara kita tidak tahu. Nah, itu karena mesin atau smartphone kita mempelajari bagaimana kita searching di sosial media. Seperti itu. Lalu literasi humanistik. Keterampilan kepemimpinan, karakter, bisa bekerja dalam tim, berkolaborasi, dan membangun relasi berempati. Dan inovasi ini kita bisa pakai di sosial media. Jadi jangan hanya gunakan sosial media, itu hanya untuk hiburan. Tapi tolong untuk edukasi juga. Karena kalian sekarang kuliah itu secara online. Sehingga untuk tidak mengenal teknologi dan masuk dalam teknologi itu sangat tidak masuk akal menurut saya.
Selanjutnya adalah pembelajaran era industri 4.0. Oke. Di sini ada 21 century learning atau abad 21 poinnya untuk bisa belajar. Pertama adalah college work. Bagaimana sebuah pengetahuan itu dapat bekerja. Lalu thinking tools, bagaimana kita menggunakan sebuah alat untuk mendukung pengetahuan kita. Yang ketiga adalah digital lifestyle. Ya, kita bersosial media itu dengan bijak. Selanjutnya adalah learning research. Kita belajar lalu menganalisis. Ini adalah model pembelajaran yang kita lakukan saat ini. Dan semuanya itu adalah menggunakan teknologi. Selanjutnya adalah dampak digitalisasi sekarang. Nah, itu pasti rendahnya ketersediaan lapangan kerja di mana yang dulunya manusia bekerja sekarang sudah digantikan dengan mesin, robot. Lalu munculnya informasi digital yang tidak sesuai dengan fakta, hoax, banyak bertebaran. Jadi saya mohon teman-teman sekalian, ketika kuliah ini mungkin kalian banyak termakan hoax ya. Itu mohon dihindari. Mohon dihindari. Adanya budaya malas, gerak atau mager. Karena kuliahnya online ya udah mager di dalam rumah. Tidak semua orang mampu menyelami hidup yang begitu cepat berubah. Perubahan di sekarang ini sangat cepat sekali. Yang kita pelajari hari ini harus kita update besok. Terus fakta vs fenomena hiperrealitas. Contoh gini, berita itu kadang-kadang hyper daripada fakta. Jadi melebih-lebihkan informasi. Budaya pamer semakin menjadi ya. Contoh kita Instagram itu sebagai platform pamer sebenarnya. Yang selanjutnya adalah komen sebelum paham konteks. Banyak sekali kita melihat komentar-komentar yang ada di sosial media itu yang menghina, mencaci maki, menggunakan kata-kata yang kotor sebelum memahami konteksnya seperti apa atau fakta realnya seperti apa. Selanjutnya adalah kerentanan privasi. Privasi kita sosial media itu sangat rentan, di mana kita bisa dihack, kita bisa dibajak. Makanya teman-teman dalam menggunakan sosial media tolong bijak, jangan menge-share data privasi. Oke, cuma berani bicara di sosmed, namun di dunia nyatanya pengecut. Kalau komen, ya semua orang disalahkan, mampu mengkritisi. Namun setelah bertemu dengan orangnya langsung, tidak berani bicara. Untuk menghindari itu semua, kita perlu adanya literasi humanistik. Nah, literasi humanistik ini merupakan kesadaran dalam membaca fenomena konteks rasio kultural, yaitu intinya adalah kita mampu menghargai sesama, toleran, empati, dan peduli. Nah, untuk menghindari hoax ya kita membandingkan informasi, jangan malas baca. Kalau ada satu berita, tolong bandingkan, di searching dulu beritanya sebelum diupload, sebelum kita repost, sebelum kita jadikan status. Jangan sampai gara-gara kita menjadikan status, karena marak sekarang, zaman sekarang ini marak sekali orang yang tertangkap di sosial media memposting hal-hal yang tidak baik atau kurang bagus sehingga membuat dia masuk dalam bui. Kita harus cari dulu sebelum kita komen. Terus ketahui bidang ilmunya sebelum mengkritik. Ketahui dulu, contoh kemarin itu ya kita tahu sendiri dalam masa COVID ini banyak sekali yang mengatakan oh matahari itu bisa menghilangkan COVID, ada tapi bisa menghilangkan COVID. Itu kan banyak. Terus ada yang mengatakan kenapa orang mati harus di rumah sakit kalau memang COVID itu ganas. Nah, ini kalau kita tidak tahu bidang ilmunya, jangan mengkritik dulu gitu loh. Setelah itu akun di sosial media adalah orang asli di dunia. Jadi jangan pikir kalau kita mamanya komen orang itu bisa jadi karena orang itu kesal menyamperin kita. Coba gimana kalau sudah seperti itu, kan menjadi hal yang masalah besar itu. Latih diri untuk tidak komen sembarangan dan menahan emosi. Jadi kalau lihat postingan itu kan memang membawa kita, psikologi kita untuk marah tuh.
Tapi jangan terpancing dengan itu. Memang tujuannya itu supaya komennya banyak, dia naik rating. Gitu, dia menjadi populer. Memang tujuannya seperti itu, makanya dia melebih-lebihkan supaya dia naik peringkat. Dan ingat, semua yang diposting tersimpan dalam cloud dan tidak akan terhapus. Ingat, semua yang kalian posting di internet saat ini tidak akan terhapus walaupun kalian hapus. Artinya apa? Kita tidak punya, kalau postingan kita sudah di-repost orang lain, sudah di-tweet orang lain, sudah di-hashtag, tidak akan terhapus. Nah, dampaknya apa kalau kita sudah menjabat nih? Contoh nih, kita udah jadi gubernur atau udah jadi orang yang masuk dalam pemerintahan. Tiba-tiba waktu mau kampanye, yang kita posting dulu, hal yang kurang wajar, di-upload ulang. Turunlah kredibilitas kita. Nah, itu menjadi penting. Makanya coba koreksi dulu postingan-postingan alay kita waktu SMP. Mohon sekarang dihapus. Kan kurang elok juga kalau sekarang itu ter-repost ulang, ter-upload ulang di sosial media. Baik. Selanjutnya, bagaimana mengikuti perkembangan industri? Mungkin kita agak tertinggal, banyak sekali. Dalam segi teknologi kita akan pasti tertinggal dari daerah yang ada di Jawa maupun Sumatera dengan daerah yang ada di Indonesia bagian timur. Ini bahkan saya bahas dan menjadikan ini sebagai judul skripsi saya. Makanya kita perlu reorientasi kegiatan dari tradisional menjadi serba digital. Contoh gini, secara bertahap mengubah kinerja setiap hari menjadi early adopter dalam bidang digitalisasi. Artinya kalian menjadi pencoba teknologi pertama. Contoh, sekarang kita pembelajaran sudah menggunakan e-learning atau menggunakan Zoom atau menggunakan Bismart dan lain sebagainya. Nah, itu coba kita ikuti. Coba kita ikut masuk, coba kita lihat bagaimana cara kerjanya. Semua organisasi sekarang untuk dapat berkumpul, untuk menjalankan organisasinya, dia butuh digital. Contoh antara ini membutuhkan bantuan dari aplikasi Zoom. Kalau orang yang tidak bisa menggunakan aplikasi Zoom, tidak mungkin acara ini bisa terselenggara. Makanya kita butuh mengubah kinerja setiap hari. Pelatihan menggunakan software, ya itu penting ya. Pokoknya Office itu menjadi hal yang penting. Sekarang saya kasih tantangan pada kalian, coba sebutkan satu instansi negara ini yang tidak menggunakan komputer. Tidak ada, semua menggunakan komputer. Kapal selam menggunakan komputer, orang yang di hutan pun untuk meneliti menggunakan komputer. Semuanya menggunakan. Maka ya tidak masalah memahami komputer itu menjadi hal yang ignorant bagi saya. Kita adaptif terhadap perubahan yang terjadi di industri 4.0. Adaptif artinya kita dapat survive dengan perubahan yang terjadi. Jadi kita tidak bisa menolak dengan adanya contoh adanya Gojek. Wah, tidak bisa ini. Contoh pangkalan ojek nih. Aku nolak ojek online. Tidak boleh ojek online masuk sini. Dia tidak bisa masuk situ, ya dia cari pelanggan lain di tempat lain. Selesai masalah. Ya kan? Makanya salah satu cara adalah skill kita, jadi jurusan kamu saat ini, kalian semua, itu tolong dikombinasikan dengan teknologi. Ya. Jadi kalau mamanya kalian pendidikan, ya kalian mamanya PGSD nih. Pendidikan guru anak SD. Untuk anak SD, ya kalian harus bisa mengenalkan teknologi pada mereka. Kalian harus menggunakan teknologi karena kalau yang jurusan pendidikan PPL. Nah, ketika PPL kalian mau tidak mau harus menggunakan Google Classroom, Trello, dan platform-platform e-learning lainnya. Seperti itu. Kalau kalian belajar di jurusan statistika, berarti kalian harus belajar SPSS atau Excel, atau Microsoft Word, dan lain sebagainya. Good. Cukup sekian presentasi dari saya. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan. Banyak sekali ya manfaat dan untuk dari materi ketiga ini teman-teman, terutama di industri 4.0 saat
ini banyak sekali dampak dan manfaatnya ya teman-teman yang bisa kita ambil. Nah, terutama di industri poin 4 saat ini kita harus segala informasi yang kita dapatkan dengan baik dan benar, apakah informasi yang kita dapatkan itu bagus atau tidak. Jadi kita harus bisa menyaring dan memperhatikan informasi-informasi itu dengan baik. Nah, selanjutnya di sini ada pertanyaan dari Restu ya. Ada 4 pertanyaan nih dari Restu. Yang pertama, banyak sekali. menghindari cara menghindari budaya yang melenceng seperti pelecehan, penghinaan, penganiayaan, dan solusinya apa ya, Kak? Oke. Terus yang kedua, apakah orang hacker bisa membajak kita saat kita komen kata-kata mereka di postingan mereka? Oke. Yang ketiga, bagaimana menerapkan hidup yang baik dalam masyarakat, diri sendiri ataupun orang lain? Oke. Dan yang keempat, bagaimana kita menyesuaikan diri pada zaman teknologi canggih saat ini? Luar biasa. Silakan Kak Bagas. Oke, saya jawab satu persatu. Ini saya soal ujian akhir semester ya. Saya akan jawab ini. Baik, cara menghindari budaya yang melenceng seperti penghinaan dan penganiayaan. Saya stop video saya karena jaringan saya agak jelek. Oke, saya jawab. Cara menghindari budaya yang melenceng seperti, jadi kalau kaitannya ini tentang sosial media, saya akan jawab ya. Budaya yang melenceng seperti pelecehan, penghinaan, dan penganiayaan, ya kita tidak ikut. Simple jawabannya seperti itu. Oke. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Restu. Salah satu faktor yang banyak kita akan dapati oleh budaya melenceng ini adalah circle pertemanan. Makanya baik-baiklah dalam memilih pertemanan. Itu sangat menjadi penting. Karena ketika kalian masuk dunia kuliahan, itu kan kalian sudah ganti teman. Ya kan? Udah ganti teman tuh. Ya ada sebuah penelitian setiap 7 tahun sekali kita akan ganti teman. Setiap 7 tahun sekali. Jadi ketika kita sudah kuliah, kita keluar dari kuliah, ganti teman menjadi teman bekerja. Ada teman untuk jadi bidang profesi kita. Kalau kita terjun ke dunia kerja, setelah menikah beda lagi. Temannya menjadi teman keluarga. Kan beda lagi circle-nya. Jadi untuk menghindari itu semua, paling penting adalah yang faktor eksternal, faktor luar yang akan masuk dalam hidup kalian itu saring dulu. Ya, contohnya dari sosial media. Itu banyak sekali. Pelecehan, penghinaan atau penganiayaan. Dan yang kedua adalah faktor internal, yaitu faktor dalam diri kalian sendiri. Itu ada enggak kalian itu seperti itu? Tidak. Kan tidak mungkin kalian dihina kalau enggak kalian melakukan perbuatan yang jelek. Gitu. Nah, atau mungkin kalian menjadi salah satu subjek penghinaan tersebut walaupun tidak melakukan apa-apa. Itu juga banyak. Nah, untuk menghindari itu ya abaikan. Karena gini, kalau saya baca dari filosofi teras, dari penulisnya dari Romawi, namanya Epictetus, dia mengatakan begini: kalau ada orang menghinamu, maka kuasa untuk kamu menanggapi itu ada di dalam diri kamu sendiri. Jadi kamu merasa terhina atau tidak, itu ya kamu sendiri yang menilai. Itu bukan hakmu sendiri, bukan hak orang itu. Contoh, kalian umpamanya disalib ketika ngantri ATM atau ngantri untuk beli sesuatu. Nah, kalau kalian ini merasa mamanya, wah ini kurang ajar ini. Salah satu respon yang paling baik adalah memperingatkan. Tapi kalau sudah diperingatkan, namun dia tidak bisa menerima, yaitu di luar kendali kalian. Kalian hanya bisa memperingatkan. Contoh kayak gini, kalian mau ke suatu tempat, naik motor, yang kalian bisa lakukan terhadap motor itu ya pompa bannya, cek BEP. Itu kan bukan di kendali kalian. Yang penting kalian sudah mengamankan waktu berjalan itu. Oke, waktu perjalanan itu kalian bisa mengamankan apa yang di dalam lingkungan kalian atau di dalam kendali kalian. Itu bisa kalian amankan. Namun di luar kendali itu ya itu terserah mereka. Itu bukan urusan kalian. Oke.
Yang kedua, apakah orang hacker bisa membaca kita saat kita komen kata-kata mereka di postingan mereka? Ya bisa, sangat bisa. Satu ya, saya dulu pernah terjun di dunia hacker, tapi hacker itu kan untuk hal yang baik. Yang tidak baik itu namanya cracker. Kalau hacker itu, jadi saya hacker sebuah website, lalu saya kasih tahu yang membangun website itu kelemahannya di sini loh. Website kamu kelemahannya di sini, lalu kita minta bayaran, itu sama dengan kejahatan ya. Jadi kayak disandra itu website. Ya pasti bisa. Bahkan kalau kalian foto, ya kan, ini hati-hati juga ya, kalian foto menggunakan identitas. Contoh kalian foto menggunakan alma mater UNY, ya sudah, saya bisa dapati, oh ini anak UNY. Tinggal saya cari gambar kalian di Google, selesai, keluar namanya. Itu, jadi bisa. Bagaimana menerapkan hidup yang baik dalam masyarakat diri sendiri ataupun orang lain? Diri sendiri ataupun orang lain. Oke, bagaimana cara menerapkan hidup yang baik dalam masyarakat diri sendiri ataupun orang lain? Nah, kalau untuk masyarakat, cara menerapkan hidup yang baik ya berbuat baik pada mereka. Simpelnya seperti itu. Kalau untuk diri sendiri, salah satu kesan yang kita ulang-ulang untuk diri kita sendiri adalah sering, contoh, berbohong pada diri sendiri. Yaitu contoh berbohong pada diri sendiri itu, ya sebenarnya saya itu tidak bisa dalam situasi ini, tapi tidak mau jujur. Jadi nekat mengambil sebuah pekerjaan, tapi sebenarnya tidak bisa. Nah, itu berbohong pada diri sendiri. Lalu ataupun orang lain ya, untuk orang lainnya sama dengan masyarakat tadi ya. Kalau kalian bisa berbuat baik untuk diri kalian sendiri, pasti bisa berbuat baik untuk orang lain. Intinya itu. Yang keempat, bagaimana kita menyesuaikan diri pada zaman teknologi yang canggih saat ini? Ikuti. Kata kuncinya itu. Kalau kita bisa mengikuti dalam teknologi saat ini, contoh ini smartphone sajalah, kita pegang HP. HP itu akan rilis 4 kali dalam setahun. Namanya kuartal. Ada 4 kuartal dalam setahun. Kuartal 1, 2, 3 itu pasti rilis tiap hari. Dan itu pasti teknologinya canggih. Dan perkembangan teknologi itu beda dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang lain. Karena teknologi berkembang setiap detik. Detik ini sama detik yang saat ini itu sudah berbeda perkembangannya. Saya mulai bicara ini, perkembangan teknologi sudah sangat masif di dunia sana. Contoh pandemi COVID ini terjadi, semuanya dituntut untuk bisa menggunakan internet dan bisa online. Mau tidak mau dituntut seperti itu. Yang berjualan tradisional dituntut untuk bisa online. Nah, ini makanya kita harus bisa menyesuaikannya. Memang agak terpaksa, tapi mau tidak mau, cara belajar itu salah satunya adalah memaksa diri. Salah satu cara belajar adalah memaksakan diri. Karena kalau kita nuruti diri kita, nunggu diri kita mau, itu lama sekali. Saya sudah rasakan itu. Makanya ya kita harus maksa diri kita. Oke, cukup seperti itu untuk Mas Restu dari Universitas Negeri Padang. Apakah cukup menjawab? Halo, Pak Mas Restu, bagaimana? Apakah cukup? Bagaimana? Oh. Baik, terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Restu dan terima kasih juga kepada Kak Bagas. Bagaimana dengan teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan teman-teman jika ada yang ingin bertanya. Ini saya lihat ada Mas John AS ini ya. Di kolom chat ini, bagaimana cara kita menerapkan literasi baru di kehidupan kita sebagaimana sekarang kita sebagai mahasiswa melakukan aktivitas secara daring. Oke. Mungkin saya jawab ini ya. Oke. Bagaimana cara kita melakukan literasi baru di kehidupan? Oke, sekarang kita lihat
cara kita ngirim tugas saja dulu. Sebagai hal yang penting dalam kita berkuliah adalah kita berkaitan dengan tugas setiap hari. Kita menggunakan apa? Kita akan kirim tugas. Word, pasti. Google Classroom, pasti. Yang kedua mungkin kalau ketika pertemuan dengan dosen kita menggunakan Zoom dan WA. Untuk Zoom dan WA oke lah kita ahli, sudah bisa kita pakai. Tapi ketika menggunakan Word dan mencari informasi di internet bisa enggak? Ada orang cuma copy sehingga stylenya acak-acakan. Itu mempengaruhi nilai. Kalau kita tidak bisa menulis Word dengan baik, dengan tata letak yang baik, itu ada syaratnya. Kan kalau kita membuat laporan itu ada syaratnya, spasi minimal 1,5, ya kan? Marginnya itu 4433, 4 atas, 4 kiri, 4 bawah, 3 atas, 3 kanan. Itu kita harus pelajari. Makanya jangan ketika online seperti ini, ketika membuat tugas bukan lagi di kertas dan sudah menggunakan online, mohon dipelajari software online-nya itu cara menggunakannya gimana. Jangan hanya asal upload, karena itu nanti mempengaruhi nilai kalian. Ketika walaupun cuma copy paste di internet, ingat dosen itu apalagi di platform yang namanya Google Classroom itu bisa mendeteksi kalau dia itu plagiat atau tidak. Artinya ngambil dari internet atau nulis sendiri. Itu bisa kita ketahui dengan mudah sekali itu. Ketika kamu upload itu langsung bisa ketahuan. Detik itu juga. Oh ini ngambil dari internet, ini sumbernya ini sudah kelihatan. Makanya itu yang mempengaruhi tugas kita kadang-kadang. Saat ini online. Makanya paling penting saat ini adalah bagaimana cara kita bisa menulis. Kalau caranya bisa menulis ya harus bisa membaca. Bagaimana mau menulis kalau tidak ada yang dibaca? Seperti itu. Ada lagi? Oh ini ada lagi. Baik, terima kasih Mas Bagas. Ini sepertinya ada lagi. Perkenalkan Kak, saya Septiawan Zaluhu dari Universitas Andalas. Izin bertanya Kak, hal apa yang harus kita lakukan apabila media sosial kita dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Terima kasih Kak. Oke, terkait keamanan data ya ini, Iya, Kak. Mas Septiawan Zaluhu. Bukan hanya sosial media, mungkin akun-akun kalian yang bersifat krusial kayak bank, kayak akun-akun kalian nanti kan dikasih ini ya, sebuah ATM ya, kalian pasti nanti jadikan itu sebagai mobile banking lah bank. Salah satu cara ketika media sosial kita dihack adalah kita buat akun baru, take down, atau kita buat postingan di akun baru itu bahwasanya akun ini sudah dihack. Itu udah banyak kita lakukan seperti itu. Cuman yang masalahnya adalah kita protes kepada pihak yang media sosial itu. Contohnya Twitter. Bahwasanya akun saya itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bisa dilaporkan seperti itu. Ketika kita masuk terus salah passwordnya, padahal benar ini sudah passwordnya, username-nya salah. Berarti kan sudah diganti sama hacker itu. Nah, kita bisa report. Kita bisa laporkan. Langsung waktu itu bisa kita laporkan. Makanya penting bagi kalian, ini pentingnya literasi teknologi untuk keamanan data yang sudah saya sampaikan tadi, adalah meningkatkan keamanan dari aplikasi yang Anda gunakan saat ini. Contohnya Instagram itu ada autentikasi 2 langkah. Kalau sudah login password, minta lagi login dengan kode SMS yang diberikan kepada kita lewat nomor HP. Nah itu tolong diaktifkan. Itu. Kalau bank juga seperti itu. Kalau sudah pakai aplikasi perbankan di HP, langsung di-close. Sudah itu di-close. Ya kan? Kenapa langsung di-close? Karena kalau masih terbuka, itu masih bisa diakses. Kalian online, dan jangan menggunakan WiFi umum. Ingat ya, ini sekarang banyak sekali, masif sekali mahasiswa itu. Nyari WiFi umum untuk cari tugas. Kerja tugas. Dan waktu menggunakan WiFi umum itu dia transaksi perbankan, dia jual beli, dihack juga waktu itu sudah selesai. WiFi umum itu rentang sekali keamanannya, semua orang bisa masuk dalam WiFi umum itu. Sudah itu
jaringan data itu tidak privacy, bisa dilihat semua orang datanya. Nah, kalau kalian sudah terhack perbankannya, ya kalian cuma bisa lapor ke bank dan nunggu kalau ada kompensasi. Kalau enggak ya ikhlaskan sebagai sedekah. Itu saja yang mungkin saya bisa kasih anjuran pada teman-teman. Ada lagi? Terima kasih Mas. Apakah ada pertanyaan? Ini saya tunggu ini. Biasanya banyak sekali orang-orang yang teman-teman sekalian ini yang bermasalah dalam cara menggunakan teknologi. Ayo teman-teman, mungkin ada lagi? Oke, ada lagi Mas. Ini perkenalkan Kak, saya Nur Khaliza dari Universitas Pajajaran. Izin bertanya, bagaimana jika ada platform online yang mengharuskan registrasi menggunakan foto KTP? Baik, oke. Ini banyak sekali juga. Ini luput dari pembahasan saya tadi. Terima kasih Nur Khaliza ini untuk pertanyaannya. Pengetahuan umum bagi teman-teman. Jangan pernah ngupload apapun di sosial media ataupun di Twitter identitas kewarganegaraan kalian berupa KTP, BPJS, SIM, jangan pernah diupload. Karena kenapa? Itu hanya bisa diupload di website resmi pemerintah yang belakangnya cuman itu ya. Jadi jangan pernah ngupload foto KTP kalau belakangnya itu, linknya itu kan ada link, ada macam facebook.com, twitter.com. Oke. Yang belakangnya ini tulisannya harus .go.id. Artinya .go itu government, ID itu Indonesia. Jadi pemerintahan di Indonesia. Itu harus belakangnya berinisial itu .go.id. Kalau enggak itu jangan diupload. Apapun dia. Apapun itu. Kecuali perusahaan yang sudah terkenal. Contoh kayak Gojek itu kalau verifikasi kita membutuhkan KTP, itu boleh. Atau Halodoc atau Tokopedia itu kita bisa menggunakan itu karena itu sudah terpercaya, ada kantornya ada. Tapi kalau yang belum atau kalian anggap itu belum ada, tolong digali lagi informasinya lebih dalam. Pasti ada penipuannya itu. Dan kalau KTP kalian sudah dimiliki oleh orang lain ya saya bisa apakan saja. Kalian jadi dua gitu. Jadi KTP itu ya kan? KTP itu ada nomornya kan? NIK namanya, nomor induk apa keluarga ya? Nomor induk keluarga. Nah, itu kalau sudah dimiliki orang lain, itu berarti kalian jadi dua. Bisa digunakan apa-apa. Bisa digunakan untuk bayar pajak, bisa digunakan untuk bayar kredit. Makanya banyak sekali kasus itu tidak pernah kredit mobil ini kok ada tagihannya. Nah, karena KTP-nya dicuri. Itu KTP itu sangat nomor keluarga. Karena kalian diakui sebagai warga negara kalau kalian punya KTP. KTP kalian hilang. Tidak jadi warga negara Indonesia kalau tidak punya KTP. Karena salah satu identitas kita yang membedakan kita dengan orang lain itu KTP. Karena ada nomor serinya. Karena kalau nama bisa sama, lahir bisa sama, ya toh? Provinsi bisa sama, alamat bisa sama. Nama ibu, nama ayah bisa sama. Tapi kalau nomor KTP kan semua beda. Yang membedakan kalian ya nomor KTP-nya itu. Lah kalau itu sudah kalian expose, berarti kalian jadi dua berarti kan. Nah, itu hati-hati untuk pengamanan data ini. Jadi kalau platform online yang mengharuskan registrasi itu, lihat dulu. Itu platform online-nya sudah terkenal, sudah bekerja sama dengan pemerintah atau belum. Itu sudah, kalau bisa ceknya itu cek di ini. Perusahaan itu bisa dicek di OJK-nya. Di online itu bisa. Cek OJK online itu bisa. Oke. Ada lagi? Wah, ini. Ada lagi Mas. Mungkin ini yang terakhir ya teman-teman. Ya, oke, ini yang terakhir. Pertanyaannya Kak, bagaimana cara meningkatkan critical thinking creativity communication
communication skill, dan ability to work collaborative. Tolong beri contoh sederhana yang mudah kami pahami. Terima kasih, Kak. Oke. Critical thinking yang mudah dipahami, berpikir out of the box. Artinya berpikir yang kreatif, yang solutif gitu. Karena ini kebiasaan orang Indonesia adalah netizen itu kadang kritik tapi solusinya tidak ada, yaitu menumpulkan nalar kita berkreativitas. Itu masalahnya. Kalau kita sering berkomen di sosial media tanpa memberikan solusi, itu akibatnya kita tumpul kreativitas kita. Jadi cara bercritical thinking adalah gampang. Kalian cari di internet, contoh namanya topik pembahasan saya saat ini, Industri 4.0. Cari saja PPT-nya di internet, pasti banyak. Copy, tidak apa-apa, tapi kasih beda kalimatnya yang menurut versi kalian yang pernah dialami. Selesai. Terus kreativitas. Kreativitas itu boleh niru, namanya inovasi. Inovasi itu berarti yang sudah ada diperbarui. Oke. Contoh yang sudah ada ojek, diperbarui jadi ojek online. Itu kreativitas. Jadi melihat saja apa yang ada, terus kalian cari kelemahannya di mana, terus kasih solusi kalian di situ, jadi kreativitas sudah. Communication skill, gampang cara ngelatihnya komunikasinya. Coba ngomong depan kamera, nggak gugup, nggak terbata-bata, lancar. Kalau bisa, nah itu berarti kalian sudah punya communication skill. Ngomong aja depan kamera, kasih on itu kamera, kasih lihat, atau kalau enggak ngomong depan cermin. Sudah, kalau bisa ngomong depan cermin dan tanpa terbata-bata, tanpa baca teks, langsung bisa, nah berarti kalian sudah punya communication skill. Dan ability work. Ability work ini terkait dengan karakter ya. Kalau kalian karakter baik, otomatis bisa berkolaborasi dengan orang. Banyak. Jiwa kepemimpinan. Tidak perlu jadi leadership. Ingat itu, leadership selalu digemborkan, tapi untuk menjadi, kalau semua orang jadi leadership, tidak jadi kolaborasi dong. Karena kolaborasi itu harus satu memimpin, tidak semuanya jadi leadership. Bertengkar itu orang dalam satu organisasi kalau semuanya leadership. Yang paling penting dari kolaboratif adalah kalian mau punya ide atau ngikut idenya dan mau berkolaborasi. Intinya itu mau aja dulu, itu ini. Terima kasih Mas Bagas, kita cukupkan ya pertanyaannya teman-teman, mengingat waktu yang sudah tidak mencukupi. Untuk kepada Kak Vandria. Oke, pemateriannya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak kepada ketiga pembicara. Tipsnya pada kesempatan kali ini yang sangat bermanfaat bagi kita semua dan seluruh teman-teman maba afirmasi dalam menempuh pendidikan di tempat masing-masing. Oke, baik teman-teman. Kita akan melangkah ke acara selanjutnya, masih tetap semangat. Yaitu yang sudah kita tunggu-tunggu ya teman-teman, yaitu Safari Maba. Di sini sudah hadir beberapa perwakilan dari beberapa universitas dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini kita mau ngapain sih? Pasti teman-teman juga udah kepo, udah gak sabar juga. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan pelaporan jumlah mahasiswa baru yang keterima di universitas atau institutnya, baik dari adik Papua dan Papua Barat, dari daerah 3T, dan teman-teman dari TKI. Serta perkenalan mahasiswa baru yang mewakili universitas institut masing-masing. Baik teman semua, di sini sudah hadir ada teman-teman dari Afirmasi Indonesia. Tanpa menunda-nunda lagi, yang pertama nih ada dari Universitas Negeri Yogyakarta, perwakilannya dari Kak Cornelius Adri. Untuk Kak Cornelius, waktu diberikan. Ya baik, sebelumnya cek-cek apakah
Suara saya jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Ya, baik. Jelas, Kak. Jelas. Terima kasih sebelumnya kepada MC atas kan. Baik, halo semua mahasiswa Afirmasi Indonesia. Perkenalkan, saya Cornelius Andri. Jadi di sini saya sebagai perwakilan dari Universitas Negeri. Saya keterima sebagai mahasiswa afirmasi di Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 2019. Sampai kepada intinya, jadi jumlah mahasiswa baru afirmasi 21 ini berjumlah 21 orang, di mana diantaranya 10 orang dari adik 3T, 9 orang dari adik Papua, dan 2 orang dari adik PKI. Nah, itu yang dapat saya laporkan dari Universitas Negeri Yogyakarta. Untuk selanjutnya, saya akan mengundang seorang perwakilan dari salah satu mahasiswa baru Afirmasi UNY untuk mewakili teman-temannya. Untuk yang bersangkutan, saya persilakan. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Jadi di sini saya mewakili teman-teman Afirmasi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Mursida. Saya berasal dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Saya mengambil jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dan di afirmasi saya adalah program Adik 3T. Ya, Zoom-nya aku sedun. Ini nonton di sana. Baik, terima kasih kepada Dek Aulia. Mungkin Ya, sekian dari Universitas Negeri Yogyakarta, saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya dan akan diwakili oleh Kakak Vandria Rumah Kita. Silakan, Kak. Halo semua teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum, shalom. Perkenalkan, nama Ito. Saya asalnya dari Biak di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Di sini langsung aja saya mau lapor mahasiswa yang keterima angkatan 2021 di UGM sebanyak 19 orang, 10-nya dari Papua dan Papua Barat, 5-nya dari daerah 3T, dan juga 4-nya dari TKI. Dan di sini langsung saja saya mengundang teman saya yang mewakili teman-teman angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Yulianti dari Fakultas FKKMK UGM, Prodi Ilmu Keperawatan, perwakilan mahasiswa afirmasi angkatan 2021. Terima kasih. Dan selanjutnya ada dari Universitas Brawijaya yang akan diwakili oleh Kak Brian. Untuk Kak Brian dipersilakan. Baik, apa suara saya terdengar? Iya Kak, terdengar. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih buat MC atas waktu yang diberikan buat saya. Perkenalkan, nama saya Brian Eskonmobdari, asal dari Kabupaten Waropen, Provinsi Papua. Saya selaku perwakilan dari Universitas Brawijaya Angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan jumlah afirmasi Angkatan 2021 Universitas Brawijaya. Yang pertama, afirmasi Papua dan Papua Barat berjumlah 11 mahasiswa. Yang kedua, afirmasi 3T berjumlah 6 mahasiswa. Yang ketiga, afirmasi TKI berjumlah 4 mahasiswa.
Jumlah keseluruhan afirmasi Universitas Brawijaya 2021 berjumlah 21 mahasiswa. Baik, selanjutnya waktu saya berikan kepada perwakilan dari afirmasi Universitas Brawijaya 2021. Untuk perwakilan Ade Veronica Dogomo, waktu saya persilakan. Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Veronica Dogomo dari Universitas Brawijaya, Angkatan 2021 dari Afirmasi Papua. Saya di sini diterima di Fakultas Peternakan, Prodi Peternakan. Kembalikan. Oke, baik. Mungkin itu saja perwakilan dari kami, Universitas Brawijaya. Cukup sekian. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari Universitas Tanjung Pura yang akan diwakili oleh Kakak Narita Novelin. Silakan, Kak. Berikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Nasranita Novelin Papuani Tebay. Saya dari Universitas Tanjung Pura, Afirmasi 2018, Prodi Hubungan Internasional. Jadi total mahasiswa adik 2021 yang diterima di Universitas Tanjung Pura berjumlah 12 orang, yakni dari adik 3T ada 5 orang, dari adik Adem ada 1 orang, dari adik Papua 3 orang, dan Papua Barat 3 orang. Karena perwakilan dari Universitas Tanjung Pura berhalangan hadir, mungkin waktunya bisa saya berikan kepada MC kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih atas laporannya dari Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya, di sini dari Samuel yang akan mewakili. Untuk Kak Samuel, dipersilakan. Halo. Halo. Suaranya kedengaran ya? Jelas. Oh. Perkenalkan, nama saya Samuel Moikilit dari Universitas Muhammadiyah Sorong. Saya mahasiswa afirmasi angkatan 2020. Di sini saya akan mewakili teman-teman maba afirmasi 2021. Saya mau melaporkan bahwa teman-teman maba yang diterima di Universitas Muhammadiyah Sorong berjumlah 35 orang. Untuk perwakilan dari salah satu maba tadi sempat gabung, cuman katanya lagi sibuk jadi udah keluar tadi. Oke, makasih. Oke Kak, terima kasih atas laporannya. Sekian teman-teman, itu laporan perwakilan dari beberapa universitas mewakili afirmasi Indonesia. Selanjutnya kita akan melihat bersama video closing yang sudah dipersiapkan oleh operator. Di rumah bukan berarti menyerah. Di rumah saja bukan berarti tak berbuat apa-apa. Hidup memang kita yang tentukan, tapi kita punya pilihan. Memilih memutus rantai penyebaran atau justru memperparah keadaan.
Kita harus berani berbuat. Ikuti semua aturan dengan taat, dan percayalah, kita manusia-manusia kuat. Kau bisa patahkan kakiku, kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. kau bisa runtuhkan jalanku, Kan ku temukan jalan yang lain. manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, Tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Baik teman-teman, Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan
Baik teman-teman, telah kita dengar bersama dan juga pemutaran video perwakilan mahasiswa afirmasi Diktit Indonesia. Namun tidak sampai di sini saja, teman-teman juga harus tetap saling menyapa serta membangun komunikasi yang baik antar sesama. Nah, teman-teman, dengan berakhirnya video persembahan dari panitia, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Tidak terasa banget ya, ternyata kita sudah berada di penghujung acara. Meskipun begitu, kami sangat berharap teman-teman mendapatkan ilmu dan pengetahuan serta manfaat yang luar biasa dari acara Safari Maba 2021. Sebelum menutup acara, alangkah baiknya jika kita menutup acara hari ini dengan berdoa sebagaimana kita mengawali kegiatan acara ini dengan berdoa. Dipersilakan kepada Kak Hendra untuk memimpin doa. Oke, terima kasih atas waktunya MC. Pada teman-teman, mungkin untuk kita duduk dulu sambil berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita ke depannya dan bisa menjadi satu langkah untuk teman-teman bisa memperbaiki diri seperti itu. Nah, saya pimpin doa, berdoa kita mulai. Saya persilahkan. Amin. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke penghujung acara, kita akan melakukan sesi dokumentasi. Untuk itu diharapkan seluruh peserta tetap mengaktifkan fitur videonya jika jaringan memungkinkan. Dan bisa siap-siap dulu nih, karena di sini ada banyak banget slide-nya nanti. Dan untuk sesi dokumentasinya, kami serahkan kepada operator. Oke ya, siap-siap ya teman-teman. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Lagi ya, karena banyak slide-nya. 1, 2, 3. Bentar. Oke, dokumentasi sudah selesai ya. Saya kembalikan ke MC. Baik rekan-rekan sekalian, kami ingatkan sekali lagi untuk peserta sebelum meninggalkan room, jangan lupa untuk mengisikan kembali presensi kehadiran ya, yang sudah di-share tadi sebagai bukti kehadiran dan syarat untuk mendapatkan sertifikat yang menjadi bentuk apresiasi. Demikian dari kami, saya dan Fandria mewakili seluruh panitia di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman ya, saya sampaikan sekali lagi, kita masih ada kegiatan untuk afirmasi itu tanggal 21, kegiatan bela negara. Untuk teman-teman tolong diatur jadwalnya tanggal 21, afirmasi masih ada bela negara ya. Kita berjumpa tanggal 21. Terima kasih teman-teman semuanya sudah meluangkan waktunya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye, semangat ya. Terima kasih. Tuhan berkati. Halo. Terima kasih Kak. Terima kasih. Kasih Kak. Semangat kuliahnya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Kakak. Terima kasih dan Yesus memberkati.